Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Peju. Saya dari kelas A semester 3. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengolah data, yaitu tentang ataupun kaitan dari nol multikolinearitas. Baik, di sini kita sudah menggunakan data yang kemarin dan langsung saja kita masuk ke dalam data view. Di sini kita masuk ke dalam yang bernama analisis. Terus kita klik yang namanya regresi dan langsung saja ke linear. Nah, di sini saya sudah memberikan ataupun sudah menaruh atau meletakkannya ke dalam dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi. Dan di sini independen, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi murni. Kita klik pertumbuhan ekonomi dan kita masuk statistik. Dan di sini jangan lupa untuk mengklik collinearity diagnostic. Langsung kita continue dan kita klik OK. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang koefisiennya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel koefisien. Yang bagian pertama, understar decide koefisien. Kolom B, nilai koefisien regresi sesungguhnya. Ini menunjukkan berapa besar perubahan pertumbuhan ekonomi kalau variabel itu naik satu satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Misalnya rata-rata lama sekolah B sama dengan 3.786. Artinya kalau rata-rata lama sekolah naik 1 tahun, maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 3.786 satuan. Dalam persen atau nilai lain sesuai data. Tingkat pengangguran terbuka B sama dengan 1051. Artinya kalau pengangguran naik 1%, pertumbuhan ekonomi naik 1051, tapi nanti lihat dulu signifikansinya belum tentu berpengaruh nyata. Angka partisipasi murni B sama dengan minus 1139. Artinya kalau angka partisipasi murni naik 1%, pertumbuhan ekonomi turun 1139. Berarti arah hubungannya negatif. STD error, seberapa besar kesalahan standar dalam estimasi koefisien itu. Nilai ini dipakai untuk menghitung uji T. Bagian 2, standar decide koefisien beta. Kolom beta versi distandarkan dari B tanpa satuan berguna buat membandingkan pengaruh relatif antara variabel. Makin besar nilai beta dalam absolut, makin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. T dan sig. Kolom T dan nilai uji T, uji parsial, digunakan untuk melihat apakah variabel itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kolom sig, nilai P value. Kalau sig kurang dari 0,05 berarti pengaruhnya signifikan. Kalau sig lebih dari 0,05 berarti tidak signifikan. Dan dari hasil saya temukan rata-rata lama sekolah sig 0,066 tidak signifikan. Tingkat pengangguran terbuka sig 0,177 tidak signifikan. Angka partisipasi murni sig sama dengan 0,595 tidak signifikan. Secara parsial tidak ada variabel yang signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada data yang saya teliti. Yang bagian 4, collinearity statistik. Untuk mencek multikolinearitas, apakah antar variabel independen saling berkorelasi terlalu tinggi. Tolerans harus lebih dari 0,10. FIF harus kurang dari 10. Dari hasil saya, semua tolerans di atas 0,1 dan FIF di bawah 10, tidak ada multikolinearitas. Kesimpulan dari tabel yang saya temukan, model regresinya pertumbuhan ekonomi 28.662
ditambah 3.786 rata-rata lama sekolah tambah 1.051 tingkat pengangguran terbuka dikurang 1.139 angka partisipasi murni. Tidak ada masalah multikolinearitas. Baik, itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.